Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Alhamdulillah. Kelihatannya kok pada ndak puasa ini, kok semangat terus ini. Puasa Allah. Oh, puasa. Sahurnya kekenyangan. Sahurnya saduring sah. Jadi kelihatan sahurnya orang 3 dimakan 1 orang. Ya Allah, nggak habis Pak itu tutup kopinya. Alhamdulillah. Awal Ramadan, yang awal juga Iwamid yang mengkaji. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas tentang wejangan-wejangan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama, dan kitab ini ditulis oleh beliau sendiri, dikarang oleh beliau sendiri dengan nama kitab At-Tibyan. Yang punya kitabnya nanti bisa dibuka, tapi karena kitab At-Tibyan ini agak banyak, agak tebal, dan kita di Ramadan ini 8 kali pertemuan, maka untuk pagi hari ini dan seterusnya langsung saya artikan. Jadi tidak saya baca Arabnya nanti biar bisa khotam. Jadi langsung saya artikan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang mulia kepada guru-guru kita, para alim, para masyayikh, pastinya kepada guru-guru pembimbing, ustadz wala ustadzah, dan yang selalu kita hormati kepada beliau Ibu Ketua di Islahuna. Apa itu Islahuna itu apa? Jadi bagaimana? Islahuna apa? Kabinet bah, Iwamid on air, kabinet Islah, ngoten. Soale iki sahure mabeng itu tuh kurma dan tidak kelingan lek kabinet Islahuna. Kepada beliau Ibu Ketua yang terhormat dari Kabinet Islahuna, Ibu Wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, yang pastinya yang selalu membanggakan hati, yang membuat hati berbunga-bunga, yang terindu, terkasih, tersayang, kepada seluruh jamaah Iwamid on Air yang pagi hari ini sudah hadir ada 1000 jamaah. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. 1000 jamaahnya kapan Ustaz? Oh, bulan Ramadan depan maksudnya. Ya, insyaallah nanti semuanya bisa jadi 1000 jamaah yang on air. Pastinya semoga di awal Ramadan ini Allah berikan, limpahkan taufik, hidayah, rahmatnya kepada kita semuanya. Diberikan selalu kesehatan, zahir batin, panjang umur, diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dan Allah akhiri segalanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Baik, majelis Iwamid on Air adalah insyaallah majelis yang pertama kali yang akan mengkaji kitab At-Tibyan karya Imam besar pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sengaja kitab ini saya pilih. Kemarin saya pilih-pilih kitab kok yang teringat
mengingat beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan beliau adalah seorang yang alim yang diakui dunia dengan peninggalan beliau 19 kitab. Salah satunya adalah kitab At-Tibyan yang pagi hari ini akan mulai kita pelajari. Nah, tanpa pembukaan panjang, langsung saja dengan ucapan Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kaji kitab At-Tibyan. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ansari wa li baiti ajma'in wa khassah ila al-muallif hadzal kitab At-Tibyan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa syekhina wa syekhina Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, alhamdulillah, langsung saja saya terjemahkan kalau nanti saya baca Arabnya tidak khatam di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kitab, menurunkan Al-Quran yang berfungsi untuk menjelaskan setiap sesuatu. Sesungguhnya kitab Al-Quran itu adalah benar-benar Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, yang terpelihara oleh para malaikat, yang tidak boleh disentuh kecuali oleh makhluk yang suci, makhluk yang bersuci. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, salawat dan salam semoga tetap teruntukkan kepada junjungan kita, penolong kita, syafi'una, penolong kita, rasulina, pengantar kita kepada Tuhan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah memujinya dengan firman dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Wa ala alihi wa ashabihi, serta kepada seluruh keluarga dan sahabat, alladzina, yaitu orang-orang yang mengikuti jejaknya yang lurus dan ajarannya yang tegak. Amma ba'd. Fahadal kitab yang ada di hadapan pembaca yang mulia ini adalah kitab At-Tibyan. Ada kitab Tibyan, yaitu salah satu kitab karya Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui beliau. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Di dalamnya beliau mengungkap dengan tegas betapa pentingnya kedudukan silaturahim dan keharmonisan dalam bergaul antara kerabat dan kawan. Tidak lain, tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang islami seperti kehidupan yang terjadi pada masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in, dan generasi yang hidup setelahnya, yaitu para ulama salaf yang keberadaannya disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari juga membangunkan kesadaran kepada kita betapa besar bahaya yang timbul dari memutus tali persaudaraan, buruknya hubungan antar kerabat dan kawan, serta sebab-sebab yang muncul dari saling membenci, saling iri dengki, saling tidak bertegur sapa. Nah, peringatan dari Kiai Haji Asy'ari sangat penting sekali keberadaannya, karena hal itu sudah menjadi bencana yang mewabah di kalangan masyarakat generasi Nahdlatul Ulama. Jadi kita jamaah Ibamit on Air yang mungkin sebagian besar adalah Nahdlatul Ulama itu sudah mulai terjangkit penyakit. Penyakitnya apa? Penyakit saling benci, saling iri, saling dengki, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apalagi masyarakat golongan lain di masa ini, apalagi selain Nahdlatul Ulama, selain NU, udah saling membenci, saling mengkafirkan, saling menuduh bid'ah, saling ini, wis karo dulur-dulure dhewe musuh-musuhan wae kok betah lho ya. Untuk mendukung keterangan kitab At-Tibyan ini, beliau saya lampirkan dari tendensi-tendensi beliau Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Yang pertama adalah Muqaddimah Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, risalah untuk mengokohkan dalam bermadzhab 4. Yang ketiga, wejangan beliau. Yang keempat, 40 hadis yang menjadi prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Nah, maka dari itu kita mulai kajian kitab At-Tibyan, wejangan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pujian itu ada 4. Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji kepada hambanya, hambanya memuji kepada Allah, dan hamba memuji kepada hamba. Semua itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjadikan silaturahim sebagai ibadah yang paling utama dan memutusnya sebagai perbuatan dosa yang paling tercela. Tentang silaturahim di atas, banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskannya. Afdalus salawat wa atammus taslim. Salawat yang paling utama dan salam yang paling sempurna semoga teruntuk kepada Nabi Muhammad, sang pembawa syariat, keluarga, sahabat yang menjadi pemimpin yang ilmunya seperti gunung-gunung. Adapun dalil yang meneraskan tentang kedudukan silaturahim, di sini beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari menuliskan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari wajangkan pada kita adalah ayat Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jangan sampai kita memutus persaudaraan. Kata beliau, kalau saja engkau tahu bahwa Allah adalah zat yang mengawasi seluruh amalmu, merawat dan membalas amalmu, maka niscaya engkau kembali kepada jalannya dan mengikuti segala perintahnya. Dan engkau akan berada pada ketakutan yang amat sangat dari siksanya. Dan engkau akan selalu menjaga dan mempertahankan silaturahim serta takut untuk memutusnya. Lalu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum afala tatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan ayat Al-Quran lagi, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dituliskannya dan ditulikan telingai mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperlihatkan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Lalu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan lagi, walladzina yanquduna ahadallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahumus su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi adalah orang yang mendapatkan kutukan dan bagi mereka tempat yang buruk. Dari sini, jemaah Iwamid, barang siapa yang mempunyai kesadaran, pemahaman tentang pentingnya silaturahim, aku jenengan niku duwe dulur, betapa pentingnya menyambung kekeluargaan dengan memahami ketiga ayat di atas, maka siapa saja yang ingin berniat untuk memutus dengan saudaranya, pikir-pikir. Yang pertama, orang kalau memutus persaudaraan berarti mengingkari perintah Allah. Yang kedua, mendapat laknat dari Allah. Yang ketiga, mendapat tempat yang paling buruk atau neraka. Dari tiga ayat ini, orang kalau memutuskan silaturahim pikir-pikir. Nah, terus ini pun tidak ya oleh memutus silaturahim. Nah, ini dipikir-pikir. Dan kalau saja engkau membuka mata hatimu dan membersihkan dari kotoran dan kekurangan, maka engkau akan sadar dan paham tiga ayat di atas tadi menganjurkan engkau untuk selalu mencurahkan kemampuanmu agar senantiasa melestarikan pengukuhan hubungan keluarga. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan ayat Al-Quran lagi, wa ma yudillu bihi illal fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدوا في الأرض أولئك هم الخاسرون. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Wa ma yudillulan ora nasarake sapa Allah bi kelawan man illal fasikina kecuali angin wong kang padha fasik. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah dan memutuskan tali persaudaraan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan pula hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah ibamit, la tusahib qati ar-rahim li'anni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi salasati mawadi'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan engkau temani, jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang memutus persaudaraan. Karena aku temukan namanya di dalam Al-Quran dilaknati sebanyak 3 kali. Ini Rasulullah loh ini. Jangan engkau temani orang-orang yang memutus persaudaraan. Karena aku temukan namanya di dalam Al-Quran dilaknati sebanyak 3 kali. Wong niku lek duwe kanca penggaweane kok medhot peseduluran, wis ora barokah. Tidak barokah. Kenapa tidak barokah? Karena namanya dilaknat di Al-Quran sebanyak 3 kali. Umpamane nggih, dalam satu perkumpulan namanya jamaah iwamid. Jamaah iwamid ki dalam satu jamaahnya kok ada orang yang memutus hubungan dengan ibunya, memutus hubungan dengan bapaknya, memutus hubungan dengan saudara kandungnya. Wes, jamaah iwamid engko yo kenaan imbasi. Kenapa kok kenaan imbasi? Kenapa kok terkena imbasnya? Karena orang yang memutus hubungan persaudaraan, ibu, bapak, saudara, silaturahim itu mal'unan fi kitabillahi fi salasati mawadi'ah. Dilaknat di dalam kitabnya Allah dalam 3 tempat. 3 ayat sekaligus yang menjelaskan Allah melaknati siapa saja yang memutus tali persaudaraan. Akhirnya ya kena imbas. Yaitu pada surat Al-Qital, surat Ar-Ra'du, dan surat Al-Baqarah. Haji Hasyim Asy'ari juga menuliskan, innallaha ta'ala khalaqa khalqa hatta idza faragha minhum qamat ar-rahim faqalat hada maqamul 'aid bika minal qati'ah qala na'am ama tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka qalat bala qala fadzalika laka. Ya, terjemahkan, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk, maka sifat rahim ini berkata, rahim ini berkata, apakah ini tempatnya orang yang minta perlindungan dari memutus tali silaturahim? Lantas Allah menjawab, ya, apakah kamu rela jika aku menyambung silaturahim dengan orang yang menyambung tali silaturahim dengan kamu dan memutus orang yang memutusmu? Maka sifat rahim pun menjawab, ya Allah, benar wahai Tuhan. Kemudian Allah berkata, itulah tempat untuk siapa yang menyambung persaudaraan, maka Allah akan menyambung kasih sayangnya. Dan siapa yang memutus persaudaraan, maka Allah akan memutus kasih sayangnya. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Melanjutkan, Haji Hasyim Asy'ari juga menuliskan, ma min dambin ajdaru min ayat ja'alallahu li sahibihi al-uqubah.
Tidak ada dosa yang lebih patut bagi Allah untuk mempercepat siksa di dunia. Ma'ama yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi. Tidak ada dosa yang paling patut bagi Allah untuk mempercepat siksa di dunia atas pelakunya dan siksa di akhirat daripada baghi. Apa itu baghi? Durhaka. Durhaka. Baghi itu durhaka, berbuat keburukan. Wong gile durhaka. Wi siksane dicepetin di dunia. Wa qati'atur rahim, dan memutus tali persaudaraan. Mutus persaudaraan siksane ning dunya. Wal khiyanah, dan berkhianat, mengkhianati teman, mengkhianati sahabat, mengkhianati siapapun, siksanya di dunia. Wal kadhib, dan berbohong. Wa ana ajalat ta'ah thawaban li silaturahim. Sesungguhnya ibadah yang paling cepat mendatangkan pahala adalah silaturahim. Wa inna ahlal bait la yakununa fajaratan fatamu amwalahum wa yakturu adatahum idza tawassalu. Sungguh seluruh keluarga itu buruk pelakunya, maka hartanya akan bertambah banyak jika mereka saling menyambung tali silaturahim. Kok ada keluarga ndak toto, tapi kok gelem silaturahim, engko malih toto, bondone ya malih akeh. Silaturahim ini penting. Dan tidaklah keluarga yang saling menyambung silaturahim, maka mereka akan saling membutuhkan satu sama lain. Dan sesungguhnya setiap amal ibadah akan dihadapkan kepada Allah setiap hari Kamis dan malam Jumat. Inna a'mala bani Adam tu'radu kullal khamis wa lailatal Jum'ah. Setiap amalnya anak Adam akan dipersembahkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan malam Jumat. Makanya hari Kamis kita disunahkan puasa. Kalau tidak puasa, berbanyak istighfar, berbanyak zikir hari Kamis malam Jumat. Kalau hari Senin, Ustaz, hari Senin itu hari lahirnya Rasulullah. Bersyukur, makanya kita disuruh puasa. Kecuali amalnya orang yang memutus hubungan keluarga, maka amalnya tidak diterima. Fala yuqbalu minha amalu qati'ar rahim, maka tidak akan diterima amalnya orang yang memutus perhubungan keluarga. Wong ibadah tak kerengkeduk, ngaji bendino apal Quran tapi kok medot nih kekeluargaan, ndak diterima ngamali. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan hadis lagi, salah satun la yadkhulul jannah. 3 orang tidak akan pernah masuk surga. Mudminul khamri, orang yang senantiasa minum minuman memabukkan. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus persaudaraan. Wa musaddiqul bisihri, dan orang yang percaya membenarkan dengan sihir. Olah percaya karo sihir masalah. 3 orang ini tidak akan masuk surga. Jamaah Ibabit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan lagi satu hadis, ar-rahmu mu'allaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ar-rahmu, sifat kasih sayang, itu posisinya tergantung di bawah aras. Ar-Rahim itu berkata, man wasalani wasalahullah, barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutusku maka Allah akan memutusnya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana Allah, aku adalah Allah, wa ana ar-Rahman, dan aku adalah Rahman, zat yang mempunyai sifat kasih sayang. Khalaqtur rahim, aku jadikan kasih sayang.
Wa syafaqtu laha isman min ismi, dan aku memberinya nama dengan namaku. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa menyambung persaudaraan, maka aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'athu, dan barang siapa memutus persaudaraan, maka aku akan memutusnya. Dari wejangan-wejangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dapat kita simpulkan 3 perkara pagi hari ini jamaah Imam on Air. 1. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Itu perlu diketahui. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Maka berhati-hatilah Anda bergaul dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Siapa tahu Anda malah menerima imbas dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kok mutus nih silaturahim, wes aja dibaturi. Aja dibaturi. Cak durunge tobat, cak durunge mari. Lek dibaturi, saya khawatir Anda terkena imbas dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua. Amal perbuatan kita yang paling cepat dibalas oleh Allah, baik itu baiknya maupun buruknya, adalah silaturahim. Wong kok silaturahim niku dang diparingi pahala karo Allah ning dunya, tapi kalau memutus silaturahim ya langsung menerima siksa dari Allah ning dunya. Dan poin yang ketiga, siapa yang ahli mempersatukan saudara, mempersatukan hubungan kekeluargaan, maka dia akan disambung oleh Allah. Maksudnya apa? Akan dekat dengan Allah, akan mustajab doanya, permintaannya akan segera dikabulkan. Tapi sebaliknya, seseorang yang di situ pekerjaannya, senangnya memutus persaudaraan, maka Allah pun juga akan memutus dari rahmatnya. Itu poin penting pagi hari ini dari wejangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, imam besar pendiri Nahdlatul Ulama. Jamaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini sampai di sini dulu pembukaan di awal Ramadan. Bisa kita tambah durasi waktunya untuk hari Jumat pagi, masih dalam kajian kitab Ad-Tibyan wejangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu saja, semoga dari wejangan silaturahim beliau ini membuat kita tambah cinta terhadap keluarga kita, kepada ibu kita, bapak kita, saudara kita, dan semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.